tim Propam, tim Irsus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah saudara FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik saudara J. Jelas ya? Saya kira cukup. Saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya. Jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab. Terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob, tentunya setelah penetapan. Iya, pemirsa, usai ditetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, pemerintah melalui Menko Polhukam ini akan terus mengawal kasus yang pembunuhan Brigadir Joshua. Pemerintah akan meminta kejaksaan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menangani kasus tersebut. Menko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya sampai P21, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang masih jadi tanda tanya publik adalah apa sebetulnya motif dari para tersangka termasuk juga Irjen Pol Verdi Sambo melakukan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Apakah betul ini memang faktor atau motif utamanya karena dugaan pelecehan seksual yang memang sempat disampaikan oleh beberapa pihak nggak lama ini ya? Ya, kita akan coba langsung bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu dari yang paling dekat ya. Ada Komisioner Kompolnas Republik Indonesia Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat pagi, Pak Wahyu, apa kabar? Baik, Pak Gita, Mbak Ratih. Ya. Wahyu. Dan juga ada Pak Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK. Pak Nasution, apa kabar? Selamat Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain 2 orang narasumber yang sudah bergabung di studio, kita juga ada 1 orang narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat pagi, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan, sehat Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Pertama kali saya mau ke Pak Nasution dulu. Pak Nasution, kemarin kan LPSK betul ya mendatangi istri Verdi Sambo. Keterangan apa yang berhasil digali oleh LPSK dari keterangan istri Verdi Sambo, Pak? Iya, LPSK menerima permohonan dari 2 orang sebetulnya dalam kasus ini. Pertama, Bu P, yang kedua Brada E. Itu 14 Juli yang lalu. Setelah itu LPSK bersurat secara resmi ke Ibu P untuk datang ke LPSK untuk kita lakukan, mungkin publik mengenal dengan istilah memeriksa psikologis. Kalau kita menyebut dengan assessment terhadap psikologis yang bersangkutan.
panggilan pertama tidak datang atau belum datang dengan alasan karena kondisi belum memungkinkan. Lalu kita undang lagi. Yang kedua itu Rabu lalu yang datang adalah kuasa hukum bersama 2 psikolog membawa hasil asesmen psikologis Bu Putri. Ya. Lalu kita sebagai lembaga negara yang independen, kita sampaikan bahwa LPSK itu tugasnya, mandatnya adalah memberikan perlindungan kepada warga negara yang memohon. Tetapi karena ini tugas kita membantu proses peradilan ini supaya lebih terang peristiwanya, maka asesmen terhadap Ibu P akan kita lakukan sendiri. LPSK akan melakukan sendiri dengan kerjasama tentu dengan psikolog yang profesional selama ini kita bekerja sama. Lalu kita layangkan surat yang ketiga. Surat ketiga itu menyampaikan sebaiknya datang ke LPSK sebagai lembaga negara, atau kalaupun misalnya belum memungkinkan karena faktor psikologis misalnya, maka LPSK sebetulnya seperti juga memperlakukan pemohon yang lain. Ya, kalau nggak bisa secara kesehatan, secara psikis datang ke LPSK, kita juga bisa berkunjung. Nah, karena itu disepakatilah kemarin. Hari Selasa kemarin ya? Selasa kemarin. Hasilnya apa, Pak? Kita berkunjung dengan membawa 2 tenaga, dua profesi dua psikolog, 1 psikolog, 1 psikiater. Untuk bertemu dengan beliau untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Nah, mereka sudah bertemu. Oke, hasilnya? Hasilnya ini sekarang karena baru kemarin, pimpinan tentu menunggu hasil akhir dari proses asesmen yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater yang bertemu dengan Bu Putri. Mudah-mudahan 1-2 hari ini akan 1-2 hari. Tapi artinya belum dapat disimpulkan apakah kemudian trauma yang dialami oleh istri Ferdi Sambo ini karena dugaan pelecehan seksual atau tidak, itu yang belum bisa disampaikan. Tentu LPSK belum sampai kepada kesimpulan itu, tetapi bahwa ada peristiwa itu dilaporkan, itu biarlah ranah kepolisian yang melakukan. Apakah ada pelecehan atau tidak, tentu tidak ada. Itu biar ada. Tetapi kemudian yang juga kita dalami sebetulnya, kenapa kemudian kita mengatakan kita melakukan asesmen sendiri. Kita sekali lagi LPSK itu kan membantu peristiwa terangnya peristiwa. Kita ini pada tindak pidana. Baik. Kalau tindak pidana itu yang paling penting kan ada lokus, ada tempus. Kemudian ada orang meninggal dunia, ada pelakunya, begitu ya. Sementara kalau pengakuan itu sebetulnya pada perdata. Kita tidak masuk pada wilayah itu. Kita mandatnya pada pidana. Nah, karena itu sekali lagi kita menyampaikan kepada publik, sampai hari ini LPSK masih mendalami tentang permohonan dari Bu Putri, apakah kemudian nanti menjadi terlindung. Terlindung itu adalah istilah LPSK. Kalau ada warga negara minta perlindungan, lalu kita proses memenuhi persyaratan apa tidak. Jadi LPSK ini memang masih menunggu hasil asesmen dari Bu Putri, kemudian juga hasil apakah GC-nya dari Baradae nantinya akan diterima atau enggak begitu ya. Baru perlindungannya kemudian yang belum sempat kita jelaskan tadi. Baik, tapi kita fokus dulu ke Bu Putrinya dulu ya. Oke, saya mau ke Pak Wahyu kalau gitu. Pak Wahyu, kalau kita melihat konstruksi kasus ini, kemarin sudah dijelaskan bahwa pasal yang diterapkan kepada Irjen Pol Ferdi Sambo ini adalah pasal 340, dugaan pembunuhan berencana. Apakah kemudian kalau kita mengacu pada pasal tersebut ini memungkinkan akan ada dugaan pelecehan seksual di sana? Kalau ada dugaan atau tidak, saya kira kewenangan di penyidik ya. Kita nggak bisa memberikan justifikasi karena bukan wilayah kami. Lagi Kompolnas wilayahnya kan pengawas, bukan sebagai penyidik ya. Tetapi kami kan patut bermitahap. Pak Wahyu, tapi sejauh ini seperti tema dialog kita kali ini, motif dari pembunuhan Brigadir Yosua sampai saat ini pihak kepolisian juga belum mengungkap begitu ya. Setelah adanya tersangka baru, 4 orang tersangka, termasuk Irjen Pol Ferdi Sambo, Kompolnas melihatnya seperti apa? Akankah ada tersangka lainnya sehingga motif diungkap nantinya oleh Polri, atau memang motif ini tetap akan menjadi rahasia Polri saja? Begini, kalau boleh saya sampaikan,
beberapa hal karena hari ini trending topiknya agak enak ini. Trendingnya Kompolnas berbohong. Ya, saya kira saya perlu luruskan hal ini. Kami tadi pagi sudah komunikasi langsung dengan Pak Mahfud MD. Jadi awal mula kejadian itu kan diumumkan oleh publik tanggal 11 melalui official statement, jumpa pers resmi. Dan diceritakan skenario, ada pelecehan dan macam-macam. Saat masih di Kapolsek? Ya, waktu itu ketua kami, jadi Pak Mahfud MD itu selain Menko Polhukam adalah ketua Kompolnas. Saya kira ketua Kompolnas, Pak Beni itu ketua harian. Nah, Pak Mahfud MD sudah di Tanah Suci, beliau sudah menunaikan ibadah haji. Sehingga Pak Beni untuk mencari keterangan itu menanyakan ke pihak resmi. Dan penjelasannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Humas. Begitu Pak Mahfud kembali ke tanah air, kami laporan. Begini. Beliau begitu cerita, beliau bilang nggak betul itu, ada kejanggalan, kronologinya nggak masuk akal. Itu kata beliau. Lalu beliau pesan ke kami, saya catat pesannya beliau. Ada kejanggalan dalam kronologi, itu kata beliau. Lalu beliau perintahkan ke kami, kumpulkan data yang faktual, diskusi dengan sumber yang kredibel, analisis secara proporsional dan objektif oleh Kompolnas. Karena Kompolnas sebagai pengawas nggak mungkin masuk ke penyidikan. Kemudian kami laporkan kalau kami dilibatkan juga ke tim khusus, tetapi Komnas HAM tidak bersedia masuk ya. Nah dari situlah kita melakukan analisa, diskusi, sehingga statement Pak Mahfud itu totally different dengan statement awal dari Pak Beni. Ini perlu dikelirkan dulu. Jadi statement Pak Mahfud itu juga statement dari Kompolnas. Gitu dari Kompolnas. Setelah itu kami diskusi dan karena kami tidak bisa masuk ke penyidik, bukan wilayah kami, dan kami nggak bisa memanggil, beda dengan LPSK, beda dengan Komnas HAM, kami hanya bisa memberikan masukan. Kami sudah membaca mengenai arah kejadian ini. Nah, ini kami masukkan. Terakhir ketika hari Senin kami rapat internal, kemudian kami laporkan kepada Bapak Menko Polhukam, karena Bapak Polhukam sore mau menghadap Presiden. Kita jelaskan dari data yang kami peroleh, dari diskusi yang kami lakukan, dari kami melakukan diskusi dengan narasumber yang kredibel, ada pemetaan seperti ini. Nah, tetapi kan kewenangan menyatakan salah tidak ada pada penyidik, termasuk apakah ada pelecehan atau tidak. Itu kami sampaikan ke Pak Mahfud. Saya nggak tahu bagaimana komunikasi beliau dengan Presiden dan dengan penyidik. Kami kan tidak ikut di dalamnya. Tetapi ternyata perkembangannya sangat cepat sekali dan malam itu langsung diputuskan. Pak Wahyu, tapi Kompolnas sudah mengantongi belum motif dari pembunuhan Brigadir Yosua? Karena mengutip dari pernyataan Pak Mahfud MD, menyatakan motif ini biar dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif. Mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Tapi kita lanjut lagi di segmen berikutnya Pak Wahyu ya. Kita tahan dulu sejenak, kita akan kembali usai yang satu ini.